Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas teori ring berkenaan dengan soal pembahasan dan definisi ring. Oke, kita mulai dari definisi ring. Misal R suatu himpunan, R tidak sama dengan himpunan kosong dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang berlaku dalam R, operasi penjumlahan, operasi perkalian, disebut ring gelanggangan bila dan hanya bila yang pertama R itu tertutup terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Misalkan untuk setiap AB elemen R sedemikian sehingga A ditambah B elemen R dan A kali B elemen R. Yang kedua, operasi penjumlahan dan operasi perkalian berlaku asosiatif dalam R. Untuk setiap AB dan C elemen R sedemikian sehingga dalam kurung A plus B kurung tutup plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C dan A kali B dalam kurung kemudian dikalikan C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Yang ketiga, R memiliki elemen identitas penjumlahan atau elemen 0. Untuk setiap A elemen R sedemikian sehingga Z elemen R sedemikian sehingga A ditambah Z sama dengan Z tambah A sama dengan A. Yang keempat, setiap elemen dalam R memiliki inverse operasi penjumlahan. Untuk setiap A elemen R sedemikian sehingga min A elemen R sedemikian sehingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan Z atau elemen 0. Dalam R berlaku distribusi kiri dan kanan. Operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B, C elemen R sedemikian sehingga A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B dalam kurung plus A kali C dalam kurung dan A plus B dalam kurung kali C sama dengan A kali C dalam kurung plus B kali C dalam kurung. Ini diambil dari buku Struktur Aljabar karangan Sukanto Sukandar Madio. Nah, di sini adalah merupakan suatu aksioma-aksioma dari definisi ring itu sendiri. Jadi, ketika suatu himpunan dikatakan ring harus memenuhi kelima aksioma ini. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak disebut ring. Oke, kita lanjut ke contoh soal, yaitu misalkan R adalah ring bilangan bulat dengan penjumlahan dan perkalian biasa. R aksen himpunan semua bilangan genap dengan operasi penjumlahan biasa dan perkalian, kita tanda bintang. Pada R aksen didefinisikan dengan A kali B sama dengan A kali B per 2 untuk setiap AB elemen R aksen. Tunjukkan bahwa R aksen operasi penjumlahan, operasi perkalian merupakan ring. Nah, di sini ada perkaliannya tidak biasa ya karena A kali B per 2. Yang pertama kita akan tunjukkan ketertutupan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Kita ambil untuk setiap AB elemen R aksen sehingga A sama dengan 2A dan B sama dengan 2B karena bilangan genap itu 2N ya. Di depannya ada 2 yang disebut bilangan genap, sehingga di sini kita jumlahkan dengan penjumlahan biasa A plus B sama dengan 2A tambah 2B. Kita keluarkan 2-nya jadi 2 dikali A plus B dalam kurung A plus B, yaitu elemen R aksen. Jadi operasi penjumlahan tertutup dalam R aksen karena bentuknya di sini udah 2 kali N ya, N-nya sendiri A plus B. Kemudian kita akan uji juga apakah A kali B tertutup dalam R atau operasi perkaliannya tertutup dalam R. Di sini A kali B-nya sama dengan 2A kali 2B. Nah, kita kalikan 2A kali 2B per 2 karena operasi perkaliannya AB per 2 jadi 4AB per 2. Jadi di sini didapatkan 2AB elemen R aksen. Jadi operasi perkaliannya tertutup dalam R aksen. Kemudian kita
uji juga apakah dia asosiatif atau tidak terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Kita ambil untuk setiap A, B, C elemen R aksen sehingga A-nya sama dengan 2A, B-nya sama dengan 2B, dan C-nya sama dengan 2C. A plus dalam kurung A plus B plus C ini harus sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Berarti di sini kita coba sama dengan dalam kurung 2A ditambah 2B plus 2C. Kemudian kita keluarkan 2-nya jadi A plus B dalam kurung sekali 2 plus 2C. Nah 2C ini bisa menggabung ya dalam A plus B nya, kemudian didapat sama dengan A plus B plus C. Kemudian kita akan jadi operasi penjumlahan asosiatif dalam R aksen. Nah selanjutnya kita akan uji coba apakah ini asosiatif terhadap operasi perkalian. Ini bisa dijabarkan keduanya dan hasilnya akan sama. Bisa yang seperti penjumlahan tadi yang dirubah bentuknya menjadi A tambah B plus C, atau bisa juga dijabarkan keduanya dan hasilnya akan sama. Sini kita bisa lihat dalam operasi aljabarnya, sini 2A dikali 2B, setiap dikalikan itu dia ada per 2-nya karena dalam himpunan ini perkaliannya ada perkalian khusus. Jadi 2A dikali 2B per 2 dikali 2C. Setelah dibereskan ini dalam kurung didapat 2AB dikali 2C dikalikan kembali 2A kali 2C per 2 sama dengan 2ABC, dan sama juga terhadap A dikali dalam kurung B kali C, 2A dikali dalam kurung 2B kali 2C. Yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu, jadi 2A dikali 4B per 2 sama dengan 2A dikali 2BC sama dengan 2A dikali 2BC per 2 sama dengan 2ABC. Karena yang atas dan bawah sama, jadi diperolehlah operasi perkalian asosiatif dalam R. Kemudian memiliki elemen 0. R memiliki elemen 0 yaitu 0. Kenapa? Karena dalam himpunan bilangan genap 0 itu merupakan bagian dari bilangan genap. Jadi ketika dikalikan 2 dikali 0 elemen R aksen. Nah karena untuk setiap A misalkan sama dengan 2A, elemen R aksen berlaku A ditambah 0 sama dengan 2A tambah 0 sama dengan 2A. 2A nya tadi kita misalkan dengan A, dan berlaku juga 0 ditambah A sama dengan 0 ditambah 2A sama dengan 2A sama dengan A. Kemudian kita akan uji juga setiap elemennya mempunyai inverse operasi penjumlahan. Kita misalkan untuk setiap A-nya sama dengan 2A elemen R aksen, sedemikian sehingga min A sama dengan min 2A elemen R aksen yang merupakan inverse penjumlahan. Sebab ketika dijumlahan menghasilkan 0. Di sini kita bisa lihat A ditambah min A sama dengan 2A tambah min 2A sama dengan 0, dan berlaku juga kebalikannya ya. Tukar posisi lah istilahnya, min A ditambah A sama dengan min 2A tambah 2A sama dengan 0. Kemudian kita akan uji yang terakhir yaitu distributif kiri dan kanan operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. Kita ambil untuk setiap A, B, C elemen R aksen sehingga A-nya sama dengan 2A, B-nya sama dengan 2B, dan C-nya sama dengan 2C. A dikali dalam kurung B plus C harus sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kita akan buktikan di sini 2A dikali 2B plus 2C. Nah, setiap dikali ini harus ada per 2-nya karena khusus ya perkaliannya. Dapat A dikali 2B plus 2C, A-nya dikalikan ke dalam 2AB ditambah 2AC. Nah kita harus membuat ini menjadi A kali B
plus A kali C, sehingga diperoleh sama ya hasilnya A B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi dalam R, aksen berlaku distributif kiri operasi perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian di distributif kanan juga kita akan uji apakah operasi perkalian terhadap penjumlahannya A plus B dikali dalam kurung dikali C itu harus sama dengan A dikali C ditambah B kali C. Di sini 2A ditambah 2B dikali 2C. Nah, setiap dikali ini harus ada perduanya. Didapat distributif karena aksioma semua terpenuhi, sehingga R aksen himpunan bilangan genap dapat dikatakan sebuah ring. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.